Pada video kali ini akan dibahas sebuah soal OSN SMP. Dalam soal diketahui, apabila ada sebuah persegi ABCD dengan panjang sisinya adalah 12 cm. Titik P terletak pada sisi CD, sehingga perbandingan CP dan DP adalah 1:2. Persegi ini akan dibentuk menjadi selimut tabung dengan cara mempertemukan sisi AD dengan sisi BC. Jika jarak A ke titik P di selimut tabung yang terbentuk adalah akar A tambah B pi kuadrat per pi cm, maka berapakah nilai A dan B yang memenuhi sehingga A ditambah B bisa ditemukan. Seperti biasa, karena soalnya ini merupakan soal geometri, kita akan buat dulu persegi ABCD. Nah, seperti ini, di mana di garis CD itu ada sebuah titik P, di mana nanti perbandingan CP dan DP-nya adalah 1:2. Nah, sekarang karena DC-nya adalah 12, maka nanti untuk mencari panjang PC atau CP ya, bisa ditemukan dengan cara ambil perbandingannya, dibagi dengan jumlah perbandingannya, dikalikan dengan panjangnya 12, maka 4. Sehingga CP-nya adalah 4 dan PD-nya adalah 8. Jadi, kalau misalnya nanti persegi ini dilipat atau dibentuk menjadi sebuah selimut tabung, maka nanti akan dapat sebuah bentuk seperti di kanannya. Sehingga di sini nantinya C dan D itu akan bertemu. Dan di bawahnya A dan B juga akan bertemu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, DC ini kita akan jadikan sebuah lingkaran, maka nanti R-nya itu adalah ditemukan dengan cara keliling dari selimut tabungnya. Nah, di mana keliling dari selimut tabung itu akan sama dengan sisi persegi ABCD. Nah, sehingga kelilingnya didapatkan dengan cara 2πr dan sisi ABCD adalah 12, maka PR-nya saja adalah 6 dan R itu adalah 6/pi. Ini R kalau kita buat tabung untuk persegi yang kita punya ini. Nah, sekarang titik P kita misalkan berada di sini. Kemudian kita perhatikan, kalau kita bentuk sebuah lingkaran ya, CD-nya ini seperti ini misalnya. Nanti C dan D-nya ketemu, maka nanti titik P itu akan membentuk sebuah sudut di mana besarnya itu akan sepertiga dari besar sudut dalam lingkaran, karena CP dan PD itu adalah 1:2. Maka ini besarnya adalah 360 dibagi 2, yaitu 120. Kalau digambarkan di sini, maka dapat nih. Nah, ini dia 120 derajat. Nah, sehingga untuk mencari jarak A ke titik P, tinggal kita tarik sebuah garis dari A menuju P. Nah, inilah yang kita cari. Nah, sehingga untuk mencari panjang AP ini banyak sekali cara menemukannya. Salah satunya kita akan mengambil segitiga CPA ini dengan siku-sikunya adalah di C. Nah, sekarang masalahnya AC ini sudah kita dapatkan, yaitu panjangnya adalah sisi perseginya, yaitu 12. Kemudian untuk mencari CP, kita bisa terapkan rumus aturan sinus, di mana aturan itu berbentuk CP ya, sama dengan sisi pengapitnya. Kita ambil R di sini ya. R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2R kali R cos sudutnya, yaitu 120 derajat. Kita ganti nih, R-nya adalah 6/pi ya, R-nya, maka di sini kalau kita kuadratkan, R kuadratnya adalah 36/pi kuadrat. Maka langsung salin di sini. 36/pi kuadrat tambah 36/pi kuadrat dikurangi 2. R kali R ini sama dengan R kuadrat. 36/pi kuadrat dikalikan cos 120 adalah minus setengah. Nah, sehingga hasilnya itu bisa kita jumlahkan, di mana di sini min kali min itu adalah plus ya. Kemudian setengahnya sama 2 bisa kita coret.
Sehingga hasilnya hanya perlu kita jumlahkan. 36 tambah 36 dan tambah 36 adalah 108 per pi kuadrat. Nah, ketika CP-nya sudah ketemu, maka nanti dengan menerapkan teorema Pythagoras, panjang AP juga bisa dicari. Nah, panjang AP-nya itu tinggal mencari akar dari CP. CP ini ya 108 per pi kuadrat. Nah, di sini CP-nya kurang kuadrat. Maka di sini CP-nya itu adalah akar dari yang kita dapatkan hasilnya. Maka dari itu panjang AP juga akarnya. Akar dari CP kuadrat ditambahkan dengan AC kuadrat, yaitu 12 kuadrat. Maka di sini akar dan kuadratnya hilang. Sisanya 108 per pi kuadrat ditambahkan 144. Maka di sini perlu kita samakan penyebutnya dengan menemukan atau dengan mengalihkan pi r kuadratnya. Nah, sehingga dapat nih akar 108 per pi kuadrat ya, ditambahkan dengan 144 per pi kuadrat. Sehingga bentuknya ini akan sama dengan akar, ini ada pi kuadratnya, 108 ditambah 144 pi kuadrat dibagi dengan akar pi, yaitu pi saja. Maka di sini dapat nih, kalau kita sandingkan dengan hasilnya, A itu adalah yang tidak ada pi-nya. Maka di sini A-nya itu jelas sekali sama dengan 108. Kemudian B itu ada pi kuadratnya. Maka di sini B-nya adalah 144 B-nya nih. Maka yang ditanyakan adalah jumlah A ditambahkan dengan B. Maka ini hanya perlu kita jumlahkan saja. A ditambah B sama dengan 8 tambah 4, 5, 2. Jadi A ditambah B-nya adalah 252. Maka A adalah jawaban yang paling tepat. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.